Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi kepada John Herdman terkait pemilihan pemain Timnas Indonesia untuk agenda FIFA Matchday Juni 2026. Menurut Erick, Herdman menunjukkan keberanian dengan memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda untuk bersaing di level senior. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah masuknya nama Matthew Baker ke dalam skuad utama Garuda. Erick menilai langkah tersebut sangat positif karena pemain muda membutuhkan pengalaman dan jam terbang untuk berkembang. Ia bahkan menyebut pendekatan Herdman mengingatkannya pada saat pelatih asal Inggris itu membangun timnas Kanada dengan memberi kepercayaan kepada pemain-pemain muda berbakat. Erick juga menilai komposisi skuad saat ini cukup menarik karena memadukan pemain berpengalaman dengan talenta muda yang sedang berkembang. Menurutnya, regenerasi menjadi hal yang sangat penting jika timnas Indonesia ingin terus berkembang dalam jangka panjang. Karena itu, PSSI mendukung penuh keputusan Herdman untuk memberi kesempatan kepada pemain muda membuktikan kualitas mereka di level internasional. Nama Jair Nurridewald kembali menjadi pembahasan di kalangan pecinta timnas Indonesia setelah performanya bersama Sheffield United mengalami peningkatan. Sejak bergabung pada Oktober 2025, gelandang berdarah Indonesia tersebut berhasil menghidupkan kembali kariernya di Inggris. Ia menjadi salah satu pemain penting di lini tengah Sheffield United dan tampil cukup konsisten sepanjang musim. Pengalaman bermain di Ajax Amsterdam, Crystal Palace, hingga Royal Antwerp membuat kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Sayangnya, peluang Jairo membela timnas Indonesia saat ini dinilai sangat sulit. PSSI sebelumnya sudah melakukan kajian hukum terkait kemungkinan perpindahan federasi. Namun, hasil konsultasi menunjukkan peluang tersebut sangat kecil karena Jairo sudah 3 kali membela timnas Belanda senior. Meski begitu, performanya yang kembali meningkat di Sheffield United tetap membuat namanya sering diperbincangkan oleh pendukung Garuda. Apalagi timnas Indonesia saat ini memang sedang mencari pemain berkualitas untuk memperkuat lini tengah dalam proyek jangka panjang John Herdman. Sementara itu, masa depan internasional Pascal Struijk kembali menjadi topik hangat setelah dirinya gagal masuk skuad Belanda maupun Belgia untuk Piala Dunia 2026. Bek Leeds United tersebut diketahui memiliki darah Indonesia dan hingga kini belum pernah mencatatkan penampilan resmi di level senior untuk kedua negara tersebut. Situasi itu membuat peluang membela timnas Indonesia kembali menjadi bahan pembicaraan di kalangan supporter Garuda. Spekulasi semakin menguat setelah beredar video pertemuan Pascal Struijk dengan seorang penggemar Indonesia. Dalam video tersebut, Struijk sempat memberikan respons positif ketika ditanya mengenai peluang Indonesia menuju Piala Dunia 2030. Meski belum ada keputusan resmi terkait masa depan internasionalnya, banyak pendukung berharap PSSI bisa memanfaatkan situasi ini untuk melakukan pendekatan lebih serius. Dengan pengalaman bermain di level tinggi bersama Leeds United, kehadiran Struijk tentu bisa menjadi tambahan kekuatan besar bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Namun hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai langkah yang akan diambil sang pemain terkait karier internasionalnya. Meski dipastikan absen membela timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026 akibat cedera, Jay Ides tetap mendapat kabar membanggakan. Kapten skuad Garuda tersebut kini masuk dalam jajaran bek termahal di Asia setelah nilai pasarnya mengalami kenaikan signifikan usai tampil konsisten di kompetisi Liga Italia musim ini. Bersama Sassuolo, Jay menunjukkan performa yang stabil sepanjang musim. Kemampuannya dalam membaca permainan, duel udara, hingga kepemimpinan di lini belakang membuat nilainya terus meningkat. Bahkan nilai pasar Jay disebut telah melampaui sejumlah pemain Asia yang saat ini bermain satu tim dengan Cristiano Ronaldo di Liga Arab Saudi. Pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa kualitas pemain timnas Indonesia kini mulai mendapat perhatian di level internasional. Di usia yang masih 25 tahun, Jay masih memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan meningkatkan level permainannya. Karena itu, absennya sang kapten saat menghadapi Oman dan Mozambik tentu menjadi kehilangan besar bagi skuad Garuda. Meski demikian, tim pelatih berharap proses pemulihan cedera yang dialaminya berjalan lancar, sehingga ia bisa kembali memperkuat timnas Indonesia dalam agenda penting berikutnya. Kabar baik datang dari Sadil Ramdhani. Setelah cukup lama tidak menjadi bagian utama timnas Indonesia,
Pemain sayap berusia 27 tahun tersebut akhirnya kembali mendapat kesempatan di era kepelatihan John Herdman. Sadil menjadi salah satu nama yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan menjelang FIFA Matchday Juni 2026. Pemain yang dikenal memiliki kecepatan dan kemampuan dribble itu mengaku sangat antusias dengan kesempatan yang kembali diberikan kepadanya. Sadil menegaskan bahwa dirinya siap bekerja keras untuk membuktikan kualitas yang dimiliki. Menurutnya, setiap pelatih tentu memiliki filosofi yang berbeda, dan ia ingin menunjukkan bahwa dirinya masih layak menjadi bagian dari timnas Indonesia. Persaingan di sektor sayap memang semakin ketat. Saat ini John Herdman memiliki banyak pilihan pemain dengan karakter berbeda. Namun pengalaman Sadil di level internasional bisa menjadi nilai tambah yang membuatnya tetap diperhitungkan. Dengan motivasi yang tinggi dan kesempatan baru di bawah pelatih anyar, Sadil berharap bisa kembali menjadi salah satu pemain penting dalam skuad Garuda. Nama Dean Zendenberg kembali mencuri perhatian pecinta sepak bola Indonesia. Penyerang keturunan yang saat ini bermain bersama VVV Venlo kembali menunjukkan ketajamannya setelah mencetak gol di kompetisi Belanda. Performa konsisten yang ditunjukkannya membuat isu naturalisasi kembali menghangat dalam beberapa waktu terakhir. Dean dinilai memiliki profil yang selama ini dibutuhkan timnas Indonesia. Dengan postur mencapai 188 cm, ia dikenal kuat dalam duel udara dan mampu bermain sebagai striker murni di dalam kotak penalti. Karakter seperti ini masih cukup jarang dimiliki skuad Garuda saat ini. Tak heran jika banyak pendukung mulai mendorong PSSI untuk mempertimbangkan proses naturalisasi pemain 24 tahun tersebut. Apalagi timnas Indonesia masih membutuhkan tambahan opsi di lini depan untuk menghadapi berbagai turnamen besar dalam beberapa tahun ke depan. Jika mampu menjaga performanya hingga akhir musim, peluang Dean untuk masuk radar serius timnas Indonesia tentu akan semakin besar. Sementara itu, perkembangan naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker juga mulai menunjukkan tanda positif. Kedua pemain keturunan tersebut saat ini masih menunggu proses lanjutan sebelum bisa resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. John Herdman sebelumnya memang memberikan perhatian khusus kepada dua pemain muda tersebut. Bahkan Luke dan Mitchell sempat diundang untuk bergabung dalam lingkungan timnas Indonesia agar lebih cepat beradaptasi dengan budaya tim dan metode latihan yang diterapkan oleh staf pelatih. Luke Vickery sendiri berposisi sebagai pemain sayap yang mampu bermain fleksibel di lini depan. Sementara Mitchell Baker dikenal sebagai striker dengan postur tinggi yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang. Kehadiran keduanya diharapkan bisa menambah kedalaman skuad Garuda, khususnya di sektor penyerangan.